Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk kami, seputar kegiatan yang ada di Mekatur dan juga Lizara, dan juga konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik serta karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Shalawat ring salam tidak lupa kita haturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat senantiasa tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan juga Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami Mekatur dan Lizara adalah merupakan biro perjalanan atau penyelenggara perjalanan baik haji, umroh, serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami, Mitra Terpercaya Anda Beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen pemirsa untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati, service excellent, sesuai syarat Islam, amanah terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital, memberikan kepastian tanggal keberangkatan. Kami memberikan juga hotel terbaik dekat dengan Baitullah, dan juga kami berikan pembimbing, mutawif berpengalaman, legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, serta merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini pemirsa yang menjadi alasan mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, di antaranya adalah Umroh Super Promo Package yang pertama, keberangkatan tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 28,9 juta untuk quad, 30,9 juta untuk triple, dan juga 33,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofat Al-Madinah atau yang setara berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Anjum atau yang setara berbintang 5, menikmati fasilitas di antara adalah penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram, makan dan minum 3 kali sehari, serta dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk kami berikutnya yaitu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari 29,9 juta untuk quad, triple, untuk 30,9 juta untuk triple, dan juga 32,5 juta untuk double. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza atau yang setara berbintang 4, menginap di Makkah di Hotel Grand Al-Masa atau yang setara berbintang 4. Tentunya kami berikan fasilitas yang sama, yang terbaik kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza atau yang setara berbintang 4, menginap di Mekah di Hotel Elaf Kinda atau yang setara berbintang 5, dan menikmati juga fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk kami berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taiba Front atau yang setara berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal atau yang setara berbintang 5, menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar, dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithia atau yang setara berbintang 5, menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid atau yang setara berbintang 5, dan juga kami berikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar, dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Obrai atau yang setara berbintang 5, dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid atau yang setara berbintang 5. Tentunya kami berikan juga fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Umroh Plus. Sebagai produk kami yang pertama yaitu Umroh Plus Turki. Pemirsa mengunjungi kota Istanbul keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makanan minum 3 kali sehari, dan juga dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk kami berikutnya yaitu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Sandi Urfa selama 12 hari keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan free cable car. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Aqsa keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Uzbekistan pemirsa keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki bonus Serbia keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang diberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa kami punya wisata religi. Sebagai produk kami yang pertama yaitu Tadabur Bumi Anbiya. Kita akan mengunjungi negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan selama 9 hari dengan keberangkatan di tahun 2024, dan tentunya kita akan menikmati kota-kota cantik yang terletak di Kairo, Saint Catherine, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman, Jordania dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa. Di antaranya adalah menikmati penerbangan dengan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program, dan juga tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Balkan. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan. Di antaranya adalah negara Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, dan juga Kroasia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Extraordinary Islamic Spain. Kita akan mengunjungi kota-kota cantik yang terletak di negara Andalusia, Spanyol. Di antaranya adalah kota Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada, dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang diberikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Extraordinary Islamic Uzbekistan. Kita akan mengunjungi kota diantaranya Tashkent, Bukhara, Samarkand, dan juga Amirsay di negara Uzbekistan. Dan tentunya kita juga akan singgah di salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu makam Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan. Kita akan mengunjungi kota Tashkent dan juga Samarkand di Uzbekistan, dan juga kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya yang terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Beauty of Black Sea. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di sekitar Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.959 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss. Kita akan mengunjungi kota cantik yang terletak di negara Swiss. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.300 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama presiden masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya yaitu Tour Holiday pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik. Tentunya kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di sebelah barat Amerika dengan selama 10 hari. Keberangkatan di tahun 2024 dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya yaitu Super Sale East Europe. Kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di bagian timur Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk kami berikutnya yaitu Snowy East Coast USA. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di sebelah timur Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dan juga kami berikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai detail info, harga, fasilitas, syarat, dan lain-lain dapat mengunjungi website ataupun medsos atau menghubungi nomor kontak kami yang tertera di layar Anda. Tentunya kami Mekatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi pemirsa untuk menghadirkan layanan berkualitas. Salah satunya adalah dengan program podcast yang telah tayang pada musim haji kemarin. Dan juga ada program kajian tafsir yang saat ini pemirsa sedang saksikan dan juga nantinya akan ada banyak program. Di antaranya adalah program di bulan suci Ramadan nantinya. Pemirsa, pada program Tadabbur Kalam episode ke-53 kali ini kita akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 217 hingga 218 dengan tema larangan menghalangi orang berbuat baik. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber guru ulama serta pembimbing ibadah kami yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Tentunya pemirsa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam. Namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la rabban siwahu wa la ma'budan illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u
wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan Nizahra di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat sehat, yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk terus berada di tempat yang baik, berada di situasi dan keadaan yang baik. Kita syukuri karena dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi nikmat yang seperti ini, bahkan ditambah sampai akhirnya nanti kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di raudhah min riyadil jannah, di taman dari taman-taman surga insyaallah. Tadabbur kalam kita pada kali ini ya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Baqarah, dan kita akan membahas ya mentadabburi surat Al-Baqarah ya dari ayat 217 insyaallah sampai ayat 218. Ya silakan yang mau membuka mushaf ya, kalau memang di rumah ada Quran terjemahan juga itu lebih baik ya, agar kita bisa merenungi dan mentadabburi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fih. Mereka hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram yang terjadi di dalamnya peperangan. Artinya ketika mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau di bulan haram terjadi suatu peperangan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertama bulan haram itu di dalam Al-Quran ya dijelaskan memang di surat At-Taubah itu hanya dengan kalimat minha arba'atun hurum. Jadi inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bilangan bulan dalam satu tahun terdapat 12. Itu ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi memberikan penjelasan tentang 4 bulan ini, yaitu bulan Zulqa'dah atau Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi ya, ada di antara Jumadai dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberi penjelasan tentang kemuliaan bulan ini, masyarakat jahiliyah dahulu ya sudah mengetahui kemuliaan tersebut dan mereka menghormati bulan-bulan tersebut. Hanya sebagian bentuk penghormatan mereka terhadap bulan-bulan ini memang ada yang tidak sesuai dengan fitrah, tidak sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi luruskan itu. Dan bagaimana cara memuliakannya? Ya memang dijelaskan di dalam Al-Quran itu, janganlah kalian melakukan kezaliman pada bulan-bulan tersebut. Jadi wala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, jadi nggak boleh melakukan kezaliman dalam bentuk apapun. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiba-tiba ada yang minta penjelasan kepada Nabi tentang
apa hukum, apa kemuliaan, apa yang diperintah, apa yang dilarang pada bulan haram, artinya pada bulan 4 tersebut. Apalagi kalau di sana di dalamnya terjadi peperangan, padahal ya ini merupakan bulan yang dihormati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul, katakan, qitalun fihi kabir." Perang pada bulan haram, ya pada bulan haram di sini nih ya Syawal, Zulqa'dah, ya Zulhijjah, Muharram dan Rajab, salah satu di antaranya. Terjadi peperangan, ini merupakan dosa besar. Hindari. Ya. Dan mereka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk ya mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini, mereka tahu dan mereka sudah ya betul-betul jaga itu, tidak mau melakukan peperangan itu. Nah, makanya mereka ingin minta penjelasan yang detail lagi. Oh, itu dosa besar. Ya berarti kan nggak ada bedanya. Ya, artinya sama aja kalau begitu masa jahiliyah dengan masa ya Islam yang disampaikan oleh Nabi ini. Tetapi lihat penjelasan berikutnya. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi. Tetapi ya, artinya di sisi lain bisa jadi, atau menggunakan kalimat tetapi, ya, saddun an sabilillah, menghalang-halangi seseorang dari jalan Allah. Jadi menghalangi dari jalan Allah ini, ada orang mau beribadah dihalang-halangi. Ada orang mau melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah, dia cegah, dia intimidasi, dia takut-takuti. Itu saddun an sabilillah. Wa kufrum bihi, dan mengingkari. Mengingkari apa? Ada yang menyatakan ya wa kufrum bihi ini artinya mengingkari ibadah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Wal masjidil haram, dan menghalang-halangi orang untuk datang ke Masjidil Haram. Ya, apa ada orang yang menghalang-halangi seseorang untuk pergi ke Masjidil Haram? Ada, jangankan dulu, saat ini pun ada yang memiliki ya kebiasaan atau sifat kayak begitu itu. Ya, dia nggak suka kalau ada orang mau berangkat umroh ataupun mau berangkat haji gitu. Ya, dia berusaha untuk menghalang-halangi dengan berbagai macam cara. Nah, ini wal Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduk Mekah. Nah, ini kan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah itu, mengusir orang-orang Mekah itu dari tanah kelahirannya. Akbaru indallah, itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya perang di bulan haram itu dosa besar, tapi ada lagi yang lebih besar lagi. Jadi qitalun fi kabir itu besar, tapi ada lagi yang akbar, yang lebih besar lagi. Apa yang lebih besar? Yang lebih besar daripada perang di bulan haram itu adalah menghalangi seseorang dari jalan Allah, menghalangi seseorang itu dari menuju Masjidil Haram, ya, atau mengusir penduduk, atau mengingkari, ya, mengingkari itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Ya, ada kalimatnya wal fitnatu asyaddu, ini ada akbar. Ya, asyaddu itu lebih keras. Ya, kalau akbar itu lebih besar. Tetapi ulama-ulama banyak memberikan penjelasan, ya, fitnah yang dimaksud ini melakukan intimidasi, mengancam, ya. Kemudian mereka menyiksa orang-orang yang sedang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang mau hijrah. Itu ditangkap lalu kemudian dipenjara, ditangkap lalu kemudian disiksa. Ini lebih berat ini daripada pembunuhan. Sebab kalau pembunuhan itu kan prosesnya tidak terlalu lama, tapi kalau siksaan itu kan lama, ya. Jadi orang yang sedang berdakwah, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, dihalang-halangi, ditangkap, lalu kemudian disiksa. Ya Allah, tiap hari dia disiksa. Ya, seperti cerita para tahanan, ya, orang-orang Palestina di negara Yahudi sana. Ya, mereka itu tawanan-tawanan diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi.
Jadi tiap hari itu disiksa, tiap hari itu ya diberi makanan seperti halnya memberi makanan kepada binatang dan lain sebagainya. Itu akbaru minal qatl. Itu lebih besar daripada pembunuhan itu. Jadi fitnah di sini ini bukan fitnah, bukan tuduhan-tuduhan. Bukan menuduh seseorang itu melakukan ini, melakukan itu padahal orang yang dituduh tidak melakukan. Bukan itu fitnah. Jadi fitnah yang dimaksud adalah intimidasi ataupun melakukan siksaan kepada seseorang yang sedang berada di jalan Allah, itu lebih berat daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka ini terus menerus memburu kalian. Mereka ini terus menerus memerangi kalian sampai kalian betul-betul hatta yaruddukum an dinikum, ya, kembali ke agama kalian. Artinya kembali ke agama kalian ini murtad, ya, sampai kalian mau meninggalkan agama Islam ini lalu kemudian kembali ke agama bapak moyang mereka, hatta yaruddukum an dinikum. Ini istata'u, jika mereka mampu melakukan itu. Sebab orang-orang yang sudah masuk Islam itu, ya, karena surat ini kan surat Al-Baqarah ini, ya, ada yang memberikan penjelasan orang-orang Arab di Yasrib atau di Madinah itu, baik dari suku Aus, dari suku Hajrat, itu banyak yang masuk Islam. Nah, ketika mereka ini masuk Islam, nah, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, mereka terus-menerus memberikan pengaruh-pengaruh negatif kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan terus-menerus mereka minta agar udahlah keluar dari agama Muhammad, kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Mereka kesusahan, kesulitan untuk itu. Sebab apa? Mereka kalau sudah menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi, susah untuk keluar. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi memberikan penjelasan agama ini sesuai dengan fitrah. Dan sesuai dengan akal pikiran. Artinya nggak ada yang bertentangan. Maka ketika diajak kembali mengikuti agama bapak moyang, jelas mereka nggak akan siap, nggak akan bisa. Makanya kalimat ini istata'u, jika mereka mampu. Buktinya mereka nggak mampu membuat orang-orang Islam ini untuk murtad, artinya keluar dari agama Nabi SAW ini. Ini istata'u, jika mereka ya kuat. Tetapi jika ada di antara umat yang sudah masuk Islam lalu kemudian keluar, nah di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum an dinihi, maka siapa saja yang murtad di antara kalian dari agama, artinya dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah agama Islam itu, fayamut, lalu kemudian dia mati, dia belum bertobat. Ya. Kalau orang kafir, orang murtad, orang munafik, ya, non muslim katakan, kalau sebelum meninggal dia sadar, dia bertobat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa sebesar apapun diampuni. Dan Allah akan terima tobatnya. Tetapi kalau dia meninggal dalam kondisi kafir, fayamut wa huwa kafir, ya, lalu dia meninggal, murtad itu, dan kondisinya betul-betul dalam keadaan kafir, artinya ya dalam keadaan murtad, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka ini orang-orang yang terputus amalan-amalan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Artinya amalan-amalan mereka di dunia sudah nggak ada manfaat, apalagi di akhirat. Ya. Allah menggunakan kalimat habitat. Habitat itu dari kalimat hibtun. Hibtun itu asalnya jenis akar-akaran gitu, ya, atau tumbuhan yang ada di padang pasir. Kalau dimakan oleh onta, maka onta ini dalam waktu tidak berapa lama badannya itu gemuk, membesar dia, sehingga orang menduga ya, ontanya ini sehat, menduga ontanya ini senang, ya. Padahal gemuknya tubuh onta ini karena racun dari tumbuh-tumbuhan atau akar yang bernama khibtun ini. Jadi kelihatan gemuk padahal penyakitan. Ya, nggak lama lagi dia mati. Ya. Nah, orang-orang yang murtad itu rata-rata diiming-imingi oleh keduniaan. Ya.
ditawari harta, ditawari jabatan, diiming-imingi dia dengan masalah kehidupan dunia. Ya. Lalu dia keluar, murtad dia. Kelihatannya senang luar biasa, sehingga teman-teman saudara-saudara yang lain akan menganggap, ya iya ya kalau murtad itu kelihatan kaya, kelihatan senang gitu. Ya, padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ini habitat ini. Jadi kelihatan senang padahal sebentar lagi akan dimusnahkan, sebentar lagi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menggunakan habitat karena banyak orang ketipu. Dikira gemuk ternyata racun. Dikira senang ternyata berantakan hidupnya. Ya. Kalau mereka ini yamut wa huwa kafir, artinya mati dalam kondisi kafir, maka amalan-amalan mereka itu terputus. Ya. Jadi terputus di sini kalau dikaitkan dengan hibtun tadi itu, ya amalan-amalan mereka itu kelihatan bagus ternyata akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Di dunia aja nggak ada manfaatnya, nanti akan terlihat. Ya, senang tapi hanya beberapa saat, tapi berikutnya lihat. Ya, dia akan hina dan dia akan betul-betul menyesal ya atas apa yang ia lakukan selama ini. Kalau dulu di Mekah itu ada seorang namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Ya, Al-Walid ini sudah masuk Islam, dia sudah bergabung dengan barisan kaum muslimin di Mekah. Tiba-tiba didatangi oleh tokoh-tokoh musyrik, lalu dirayu, dikatakan kepada Al-Walid, Al-Walid, keluar kamu dari agama Muhammad. Enggak, saya takut dosa. Kalau kamu takut dosa, biar aku yang menanggung, kata Abu Jahal itu. Ya. Nanti kamu akan kami berikan jabatan ini, jabatan itu. Al-Walid mau menerima tawaran tersebut, keluar dia. Ya Allah. Ya fayamut wa huwa kafir, mati dalam keadaan kafir Al-Walid itu. Ya. Mati dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang setelah itu kelihatan dia punya jabatan, setelah itu dia dihormati, ternyata jabatannya ini hanya untuk menghinakan saja. Ya, faulaika habitat a'malum. Jadi di dunia amalan-amalan dia yang awalnya kelihatan baik dan lain sebagainya itu ya terputus, nggak bakal ada yang melanjutkan lagi kebaikan-kebaikan tersebut, apalagi di akhirat. Ya, di dunia wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar, dan orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang dirindu oleh api neraka. Mereka ini penghuni api neraka. Allah menggunakan kalimat ashab itu untuk menghinakan sebetulnya. Jadi menghinakan, ya ada kalimat neraka itu rindu dengan orang-orang kayak begitu tuh, mati dalam keadaan kafir. Jadi dia rindu, yang namanya rindu itu kan menanti. Makanya pada saat kiamat terjadi, dikumpulkan di padang mahsyar, sudah ditentukan oleh Allah si fulan ini adalah penduduk neraka, itu neraka menyambutnya dengan senang. Kenapa? Kerinduannya itu apa? Terobati. Ya. Jadi ketika dimasukkan ke dalam api neraka itu, idza ulqiya sami'u la syahiqan wa hiya tafur. Ya, takadut, ya jadi kalimat ya dalam surat Al-Mulk itu nanti bisa dilihat ya, idza ulqiya sami'u laha syahiqan. Jadi ketika dimasukkan itu api neraka berbunyi itu glok 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 kayak gitu. Ya. Jadi apa ya, seperti haus gitu api neraka itu, seperti dia itu meminta kembali, artinya ada lagi nggak yang lain, ada lagi yang nggak yang lain. Kalau di ayat yang lain itu tuh ada kalimat hal min mazid, ya apa ada tambahan yang lain katanya selain mereka ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi mereka ini dirindu oleh api neraka. Yang namanya dirindu itu artinya selalu dinanti kedatangannya. Ya, makanya ketika dimasukkan ke dalam api neraka itu dengan lahap api neraka itu menyantap mereka. Ya, ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kenapa ada penegasan kekal? Karena mereka mati dalam keadaan kafir. Ya. Tapi kalau seandainya bukan dalam keadaan kafir, dia tidak akan nggak akan kekal di dalamnya. Di neraka itu kan ada yang kekal, mereka ini mati dalam keadaan kafir, itu kekal itu. Kemudian
ada yang di neraka itu berabad-abad, ya. Tapi karena ada keimanan di dalam hatinya, walaupun sebesar biji zarah, artinya kecil keimanan itu, Allah akan angkat dari api neraka. Tapi dia sudah tinggal di dalam neraka berabad-abad. Labisina fiha qabah itu. Lalu kemudian ada yang bertahun-tahun, ada yang berbulan, ada yang berminggu, ada yang berhari, ada yang sesaat. Ya. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah umat Islam. Ya, karena mereka melakukan maksiat, tingkatan-tingkatan maksiat itu ya nanti macam-macam itu. Makanya ini yang menyebabkan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang berbulan, ada yang bertahun, ada yang berabad-abad tadi itu. Ya bahkan hanya sekedar sesaat saja. Baru dimasukkan ke neraka langsung diangkat. Ya, berarti hanya untuk membersihkan dosa kesalahannya saja. Karena dosa dan kesalahannya ini sedikit dan tidak mencapai ya syarat yang sudah ditentukan untuk menjadi penghuni surga, jadi dia harus masuk ke neraka sesaat. Karena ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu setiap manusia itu mesti akan melewati yang namanya api neraka itu. Ya, inilah yang menyebabkan ya Abdullah bin Rawahah itu menangis sejadi-jadinya pada saat akan memimpin perang Mu'tah itu, karena dia ingat ayat tersebut. Ya, jadi semua nanti akan masuk atau akan melewati api neraka. Itu yang ditakutkan itu. Ya. Nah maka ayat ini ketika kita mendengar kalimat hum fiha khalidun, yang mengatakan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya. Makanya ketika ada yang bukan mengkritisi, artinya mereka mengcompare dengan ayat yang lain. Bukankah yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Kullu syai'in halikun illa wajhu itu. Semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ulama memberikan penjelasan itu di dunia yang saat ini kita hidup di dalamnya ini. Semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat bagaimana? Di akhirat juga Allah yang kekal abadi. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan ternyata ada makhluk yang ketika sudah dimasukkan ke neraka dia akan kekal abadi. Ada yang dimasukkan ke dalam surga kekal abadi. Yang mengatakan kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad. Berarti ada kehidupan kekal iya ya di surga. Ada kehidupan kekal di neraka, ada orang yang mati dalam keadaan kafir. Jadi fayamut wa huwa kafir. Wa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lalu ya sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ini merupakan urutan yang keempat untuk memperoleh ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi kembali. Jadi yang pertama adalah ya kesabaran. Ya, kemudian ya kesabaran ini kan bagian daripada ketakwaan. Ya, kemudian yang kedua berinfak. Ya, membahagiakan orang lain, dan kita harus bisa memprioritaskan siapa yang harus kita ya berikan kebahagiaan tersebut. Lalu yang ketiga ya jihad. Ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang. Untuk apa? Li'illahi kalimatillah. Ya, lalu kemudian yang keempat ya ini tentang yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi. Ternyata untuk menghadirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu hindari, jangan mengganggu orang Islam. Jangan mengganggu orang-orang yang mau ke masjid. Jangan mengganggu orang-orang yang mau berbuat baik. Jangan menghalang-halangi orang yang mau hijrah. Kalau pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian berikutnya yang kelima ini ya nanti pada ayat yang 219. Nah, sebelum ini ya ada semacam bukan pengecualian, karena memang salah satu kebiasaan atau salah satu yang menjadi ciri khas Al-Quran itu setelah membicarakan penduduk neraka mesti berikutnya adalah penduduk surga. Setelah berbicara tentang mukmin mesti berikutnya berbicara tentang kekafiran. Setelah berbicara kebaikan mesti keburukan. Setelah bicara malam mesti berikutnya adalah tentang siang. Kenapa harus ditetapkan seperti itu? Ya karena manusia ini adalah makhluk memilih. Jadi Allah memberikan pilihan. Mau yang mana? Mau yang ke surga apa yang ke neraka? Ya diberitahu oleh Allah, nih caranya, ini adalah jalannya. Makanya ya tadi pada ayat yang ke-217
Ya, mereka yang memilih jalan masuk ke dalam neraka setelah mereka memilih Islam lalu kemudian murtad dan mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, ayat berikutnya dijelaskan bagaimana dengan mereka-mereka yang mempertahankan agama. Mereka yang betul-betul istiqomah menjalankan Islam ini. Innalladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini nih orang yang memiliki keimanan, ya. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Siapa yang berhijrah ini? Orang yang beriman. Orang yang beriman lalu dia buktikan keimanannya itu dengan mentaati perintah Allah dan Rasul. Salah satu perintahnya adalah hijrah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, mereka yang mau berhijrah ini dari kalangan orang-orang yang beriman, ya, dia taati semua perintah Allah, semua perintah Rasul. Begitu sampai di Madinah, lalu kemudian ada perintah untuk berperang, ada perintah untuk berjihad. Mereka kerjakan itu, wajahadu fisabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang beriman lalu hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian sesampainya di Madinah mereka ikut serta di dalam menegakkan agama ini. Lillahi kalimatillah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini adalah orang yang senantiasa berharap. Mereka ini adalah orang yang memiliki harapan untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah. Jadi mereka ini senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kenapa di sini tidak ada kalimat ulaika ashabun nar, meskinya di sini ulaika ashabul jannah, ya. Kenapa tidak ada ashabul jannah diganti dengan ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya. Jadi dengan kalimat wallahu ghafurur rahim, ya, Allah Maha Pengampun lagi Penyayang, sudah dipastikan mereka ini adalah orang-orang yang istiqomah. Dia tidak mau kembali, dia tidak mau keluar dari ajaran Islam. Mereka akan diampuni dan Allah akan memberikan kasih sayang. Maka secara otomatis mereka ini sudah masuk dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak disebutkan kalimat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ini sudah terwakili. Ya, terlebih mereka ini terus-menerus mengharap atau menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka akan diampuni dan mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk pengampunan dan kasih sayangnya itu adalah mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Ya. Inilah dua ayat yang kita tadabburi pada saat ini, ya. Jadi yang pertama, kita diperintah betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Syahrul Haram ini. Ya, bulan-bulan mulia ini. Baik Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram ataupun Rajab. Ya, dengan cara apa? Mengisi dengan kebaikan-kebaikan, mengisi dengan amal soleh. Salah satu di antaranya adalah puasa. Mau puasa 10 hari boleh. Mau puasa hanya Senin Kemisnya saja boleh. Mau puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 Qamariyah juga dianjurkan. Kemudian yang kedua, banyak sedekah, banyak infak, banyak memberikan kebahagiaan atau meringankan beban orang lain. Ini di bulan haram ini. Ya, dengan terus menjaga diri untuk tidak berbuat zalim dalam bentuk apapun. Ya. Dan menghormati bulan-bulan haram ini ya kewajiban. Sementara melakukan kezaliman di dalamnya, ya itu merupakan hal yang diharamkan. Sehingga ketika ada yang bertanya tentang bulan haram, ini dosa besar ini. Ya. Tapi perlu kalian ketahui, ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Menghalangi orang beribadah. Menghalangi orang mau melakukan aktivitas dakwah. Ya. Menghalangi orang-orang yang benar ketika mereka akan melakukan satu kebenaran. Ya, diintimidasi dan lain sebagainya, itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, itu akbar indallah. Ya, makanya jangan kemudian fokus kepada memuliakan bulan haram tetapi dia lupa dengan amalan-amalan yang padahal itu dosanya lebih besar daripada ya menghormati bulan haram itu tadi. Ya, yaitu mencederai ya umat Islam ini, itu lebih parah itu. Ya, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka ini orang-orang munafik, orang-orang Yahudi di Madinah itu ketika melihat dakwah Nabi SAW terus berkembang, mereka nggak berhenti-berhenti itu, terus menerus dalam hatinya karena ada kedengkian. Ya, menginginkan agar mereka yang sudah masuk Islam ini kembali ke bapak moyang mereka. Dan mereka memberikan narasi-narasi yang tidak benar ya tentang keberislaman mereka ini. Mereka selalu mengatakan, ini apa Muhammad? Agama apa ini yang dibawa ini? Ya, ini nggak rasional katanya. Ya, ini nggak masuk akal ini. Ya, lebih baik ibadahnya orang-orang Mekah katanya daripada ibadah yang diajarkan oleh Muhammad ini. Nggak ada manfaatnya itu. Makanya mereka terus menerus ya mengajak untuk murtad. Makanya dikasih peringatan, ayo siapa saja di antara kalian yang sudah masuk Islam lalu kemudian murtad, ya, maka semua amalan-amalannya akan dibinasakan, dalam pengertian akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tadinya itu berpahala tapi diputus oleh Allah. Habitat a'malum. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang semacam ini ya, karena mereka ini mati dalam keadaan kafir, Allah akan masukkan mereka ke dalam api neraka, dan neraka sangat-sangat merindukan. Ya, dan mereka kekal di dalam api neraka. Ya, maka kemudian diberitahu mereka-mereka yang istiqomah ini, kalau betul-betul mereka ini beriman, lalu mengikuti petunjuk Nabi SAW, mereka berhijrah, lalu mereka mau berjihad, ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka ini ketahuan ya indikasinya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat. Jadi mengharap rahmat di sini mengharap ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan nanti berikutnya masih ada kalimat yas'alunaka. Jadi kalau seandainya ini yang kelima ini adalah mencegah ya dari perbuatan-perbuatan yang dosanya lebih besar daripada mengotori bulan haram, maka pada ayat yang 219 ini ya mereka bertanya tentang khomer, mereka bertanya tentang maisir. Ya, khomer itu minuman keras yang beralkohol. Ya, kalau maisir itu artinya perjudian. Nah, ini yang keenam ini adalah menghindari yang namanya khamr, menghindari yang namanya perjudian. Ini kalau pengen dapat ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Khamr itu sesuatu yang memabukkan. Ya, khamr itu minuman yang beralkohol yang memabukkan. Ya. Kenapa dilarang? Sebab ini sumber dosa. Orang kalau sudah mabuk, akal pikirannya udah hilang. Kalau sudah akal pikirannya hilang, maka dia akan menghalalkan segala cara. Ya, perjudian. Ya, perjudian ini kenapa dilarang? Karena yang namanya perjudian itu kan mengandung nasib. Ya, kalau seandainya pun dia menang, kemenangannya nggak akan membuat dia tenang. Tapi kebanyakan mereka ini akan mengalami kebangkrutan. Dan ini akan merusak sendi perekonomian umat. Ya, yang namanya maisir, yang namanya perjudian ini. Karena kalau orang sudah kalah dalam perjudian, itu pun termasuk nanti akan menghalalkan segala cara. Dia jual harga dirinya, dia jual keluarganya, ya dia jual apa yang dia miliki hanya untuk ya menutupi kekalahan-kekalahan dalam perjudian tersebut. Jelas itu merupakan hal yang diharamkan. Jadi kalau kita bisa terhindar dari yang namanya khomer, terhindar dari yang namanya maisir ini, ketahuilah ini termasuk pintu, termasuk ya cara bagaimana menghadirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini akan kita bahas, ya kita akan sama-sama mentadabburi ayat 219 ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
terus dibimbing dan terus mendapat pemahaman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya bermanfaat, dan mari sama-sama ya kita tutup ya dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.